Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen Knowledge Management Bapak Abdullah Sanusi, SE, MBA, PhD, serta teman-teman SDM Universitas Hasanuddin yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi presentasi mengenai Knowledge Management pada Putra Sampurna Foundation. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri atau anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Andi Kusumawardani, kemudian ada rekan saya, Andi Siti Fadila Nasir, ada rekan saya, Miftah Farid Salam, dan ada rekan saya yang terakhir, Yuliandi Arif Wijaya. Langsung saja kami mulai dan diawali dengan konten Putra Sampurna Foundation atau implementasi knowledge management pada Putra Sampurna Foundation. Untuk kontennya, ini ada beberapa hal yang akan kami bahas pada siang hari ini. Yang pertama, profil Putra Sampurna Foundation, ada sejarah, ada sekilas tentang Putra Sampurna Foundation, ada visi dan misi. Kemudian bagian kedua ada core kompetensi, yang ketiga ada lingkungan eksternal organisasi, yang keempat ada teori knowledge management, yang kelima implementasi knowledge management pada Putra Sampurna Foundation. Kemudian yang keenam, manfaat yang diperoleh organisasi dengan adanya penerapan knowledge management. Kemudian kita lihat ini profil Putra Sampurna Foundation. Ini pada bagian sejarah Putra Sampurna Foundation bisa dibantu dengan Miftah Farid Salam. Saudara Miftah Farid Salam, dipersilahkan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari moderator. Saya akan membahas sejarah dari Putra Sampurna Foundation. Nah, awal berdiri Putra Sampurna Foundation itu pada tahun 2001, yaitu sebagai organisasi sosial yang bertujuan mendukung pembangunan Indonesia. Sejak awal berdirinya hingga tahun 2003, kami telah memberikan 1.250 beasiswa serta mendirikan PSF Alumni Association. Terus selanjutnya peningkatan kualitas pada tahun 2004, Putra Sampurna Foundation meluncurkan inisiatif untuk peningkatan pendidikan yang berfokus pada perbaikan kualitas pendidikan dengan meluncurkan sejumlah program seperti FTI, United School Program, dan program bantuan pendidikan. Dan sejumlah inisiatif ini diwujudkan melalui pemberian Putra Sampurna Foundation mendirikan pusat pembelajaran kelas dunia pada tahun 2007. Kegiatan yayasan berpusat pada internasionalisasi ditambah pendirian beberapa unit bisnis seperti Sampurna Academy, Sekolah Pendidikan Sampurna, dan Bait Al-Kamil antara tahun 2007 sampai 2009. Putra Sampurna Foundation berhasil memberikan 33.390 beasiswa kepada siswa yang layak. Terus di bagian institusi bisnis sosialnya dikembangkan menjadi 4 pilar. Untuk melahirkan lebih banyak calon pemimpin, Putra Sampurna Foundation mengadopsi Pathway to Leadership strategi dan mendirikan Sampurna School Business. Putra Sampurna Foundation mengarahkan fokusnya ke dalam 4 pilar, yaitu pendidikan, pemberdayaan wanita, kewirausahaan, dan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, transformasi untuk pertumbuhan bangsa pada tahun 2012. Putra Sampurna Foundation memadukan Sampurna School of Business dan Sampurna School of Education menjadi USBI, The Sampurna University, menyediakan beragam program studi sebagai organisasi sosial. Putra Sampurna Foundation berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup para siswa. Sampurna Academy melepas 226 lulusan pertamanya, sementara itu Universitas Siswa Bangsa Internasional dan Siswa Bangsa Journey juga didirikan. Selanjutnya, menjadi pemimpin dalam tantangan global pada tahun 2014. Terlibat lebih dalam dengan masyarakat dengan peluncuran kembali ASBI, The Sampurna Academy, untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Dia mendirikan Sampurna School System berbarengan dengan perluasan jenjang pendidikan di Sampurna Academy dari tingkat dasar hingga menengah ke atas.
demi memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah atas. Pendidikan berkualitas yang terjangkau. Sedikitnya 800 siswa telah bergabung dalam sistem ini. Selanjutnya, warisan berkelanjutan pada tahun 2015. Putra Sampurna Foundation meluncurkan Sampurna School System dan Fast Track USA Sampurna School System secara resmi diluncurkan sebagai model sistem pendidikan baru di Indonesia. Sampurna School System menawarkan alur pendidikan berstandar internasional yang berfokus pada STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Math, dan membekali para siswa agar siap bersaing di arena global. Selanjutnya memberikan jalur pendidikan paling lengkap pada tahun 2016. Nah, Putra Sampurna Foundation melalui Sampurna School System meluncurkan kampanye pendidikan atau Think Beyond the School dengan meluncurkan kampanye kesadaran pendidikan bertema Think Beyond the School. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap bagi para orang tua dalam memilih alur pendidikan terbaik sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing anak. Dengan alur pendidikan yang tepat, para orang tua dapat memaksimalkan potensi anak-anaknya dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, sekilas tentang Putra Sampurna Foundation akan dibahas oleh Saudara Juliandi Wijaya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekilas tentang Putra Sampurna Foundation. Sampurna Foundation didirikan pada 1 Maret 2001 atas inisiatif Putra Sampurna dan perusahaan publik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba yang mengabdi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda yang kurang mampu secara finansial, tetapi memiliki kemampuan akademik yang cemerlang, agar dapat melanjutkan sekolah. Berbagai program dan kegiatan dirancang selaras dengan keyakinan bahwa pendidikan merupakan prasyarat bagi terciptanya kestabilan sosial dan politik di Indonesia. Program-program beasiswa Sampurna Foundation selangkah lebih maju dibandingkan program-program beasiswa lainnya. Selain memberikan dukungan finansial yang sesuai, program-program Sampurna Foundation juga dirancang khusus untuk membentuk karakter para penerima beasiswa. Mereka mungkin suatu hari kelak menjadi pemimpin-pemimpin di dalam komunitas mereka dan menjadi pelopor-pelopor bangsa yang lebih baik. Dalam setiap program dan kegiatan Sampurna Foundation selalu berusaha untuk menciptakan pembaruan. Kemudian visi misi. Visinya itu menghasilkan para calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan yang siap menghadapi tantangan untuk berkompetensi di kancah global. Kemudian misinya mengembangkan alur pendidikan internasional yang mendukung lahirnya para calon pemimpin siap kerja dan berdaya saing global, membentuk sistem sekolah terpadu dengan kesehatan, keuangan yang baik dan tumbuh secara stabil, menjadi panutan bagi organisasi bisnis sosial lainnya di Indonesia, menjadi organisasi yang profesional, peduli, terbuka, dan terus berupaya mencapai kesempurnaan. Kemudian core kompetensi. Core kompetensi Putra Sampurna Foundation dapat dilihat dari keempat pilarnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Dalam melakukan bagiannya mendorong kemajuan ekonomi, Putra Sampurna Foundation mengawali dengan remaja yang akan membentuk masa depan. Dengan kemajuan yang ada menerapkan siswa bangsa education ecosystem, sebuah sistem jalur pendidikan internasional unik dan sistem pemberian kembali yang personal. Siswa Bangsa Education Ecosystem meliputi Koperasi Siswa Bangsa, Akademi Siswa Bangsa Internasional, Sampurna Academy, dan Universitas Siswa Bangsa. Putra Sampurna Foundation School Development Outreach, dan Sampurna University. Kemudian kewirausahaan. Putra Sampurna Foundation berinisiatif mengembangkan wirausaha inovatif dan pemimpin bisnis memungkinkan mereka untuk berkontribusi menciptakan lapangan kerja. Mekar Entrepreneur Network membantu wirausahaan mengembangkan bisnisnya melalui sarana pelatihan dan jasa yang menghubungkan mereka dengan investor potensial, menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin bisnis Indonesia masa depan yang sangat dibutuhkan. Mereka memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk membuka kesempatan kerja dan memfasilitasi perkembangan ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan wanita.
Putra Sampurna Foundation memberikan wanita kesempatan untuk berperan aktif pada perkembangan sosial dan ekonomi di lingkungannya. Sahabat Wanita adalah inisiatif Putra Sampurna Foundation dalam meningkatkan kesempatan bagi wanita Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan hidup, pelatihan kejuruan, dan pembiayaan skala mikro. Sahabat Wanita akan menjadi koperasi pilihan wanita Indonesia, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir adalah bantuan kemanusiaan. Dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan inisiatif berbasis ajaran Islam. Bait Al-Kamil adalah agen independen berlisensi yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan donasi berdasar ajaran Islam seperti zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial dari seluruh Indonesia. Al-Kamil membantu remaja kurang mampu untuk dapat mengikuti sekolah berstandar internasional dan melatihnya menjadi pemimpin berbudi luhur, penuh kasih sayang untuk pelajar dan profesional. Bait Al-Kamil juga membantu meningkatkan kualitas pengajar dan sekolah di Indonesia, khususnya di daerah berfasilitas pendidikan kurang layak dan menolong keluarga kurang mampu dan berkembang bencana alam. Putra Sampurna Foundation didirikan sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mendukung pembangunan Indonesia dengan 4 pilar utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan wanita, kewirausahaan, dan bantuan kemanusiaan. Di tahun 2015 sampai saat ini menjadikan pendidikan sebagai satu-satunya pilar organisasi. Analisis eksternal organisasi. Yang pertama itu ancaman atau threat. Citra perusahaan PT Sampurna sebagai perusahaan rokok yang melekat pada Putra Sampurna Foundation sebagai institusi pendidikan memberikan stigma negatif. Kemudian peluang opportunity Putra Sampurna Foundation yang merupakan bisnis sosial dan menyelenggarakan banyak program kemanusiaan sehingga menarik minat untuk bekerja sama. Threat-nya ancaman. Gambaran nyata situasi industri rokok di Indonesia menyumbang rupiah yang tidak sedikit bagi Indonesia, belum lagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi, semua mengharapkan prevalensi perokok menurun. Situasi seperti ini bagaikan buah si malakama, dibenci sangat sekaligus dicintai juga. Beberapa lembaga menolak dana sponsorship dan perusahaan rokok. Dari perusahaan rokok, industri rokok bertolak belakang dengan dunia pendidikan, terutama karena hal ini berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Pemerintah seperti berada di persimpangan jalan. Mereka harus melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok, tapi di sisi lain masih membutuhkan industri rokok, yakni sumbangan terhadap perekonomian Indonesia yang sangat signifikan. Dalam hal ini, Putra Sampurna Foundation sangat membantu pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sementara itu, persoalan muncul dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi yang tak bisa dipungkiri, dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Banyaknya beasiswa dan fasilitas yang ditawarkan berbagai instansi atau perusahaan seperti industri rokok menjadi permasalahan tersendiri karena sejauh ini muncul pertanyaan apakah menerima beasiswa ataupun fasilitas penunjang dari industri rokok bagi dunia pendidikan adalah hal yang wajar. Sebagaimana yang telah terjadi bahwa tidak menutup kemungkinan setiap perusahaan yang mengeluarkan dana pasti memiliki tuntutan tertentu demi kelancaran perusahaan tersebut, seperti untuk mempopulerkan perusahaan itu sendiri, karena banyaknya peluang beasiswa dan fasilitas yang disediakan si industri rokok dapat memberikan perhatian khusus dari masyarakat luas. Oke. Bagaimana next? Kemudian, next, selesai ini saya terjelaskan. Ya, udah selesai ya Julian Diwijaya. Selanjutnya kita beralih ke konsep knowledge management. Konsep knowledge management yang pertama kita bahas adalah knowledge. Dalam buku yang ditulis oleh Von Krogh, Ichio serta Nonaka tahun 2000 dan Chunwei Cho tahun 1998 disampaikan ringkasan gagasan yang mendasari pengertian knowledge, yaitu yang pertama, knowledge merupakan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebut dengan justified true belief. Knowledge merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus terpikirkan atau yang disebut dengan tacit. Kemudian yang ketiga, penciptaan inovasi secara efektif bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut. Dalam penciptaan inovasi itu melibatkan 5 langkah utama. Yang pertama, berbagi knowledge yang terpikirkan tadi atau yang disebut tacit, kemudian menciptakan konsep, membenarkan konsep, membangun prototipe, dan melakukan penyebaran knowledge tersebut.
Kemudian yang kita ketahui ada dua tipe pengetahuan, yaitu pengetahuan tacit, kemudian yang disebut dengan pengetahuan eksplisit. Tacit ini pengetahuan yang bersifat subjektif atau berdasarkan pengalaman yang tidak dapat diekspresikan dengan kata, kalimat, angka, atau rumus. Sedangkan explicit knowledge yaitu pengetahuan yang bersifat objektif dan rasional yang dapat diekspresikan dengan kata, kalimat, angka, atau formula. Kemudian tacit knowledge ini kecakapan kognitif atau yang berupa keyakinan, imajinasi, intuisi, dan model mental. Ini kemudian kita bisa lihat di perbedaan table di sini. Ini ada beberapa parameter yang bisa dilihat perbedaan tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang pertama dari segi sifatnya, tacit knowledge bersifat personal, sedangkan explicit knowledge bersifat publik. Kemudian dari lokasinya, tacit knowledge itu berlokasinya itu dalam pikiran manusia. Sedangkan explicit knowledge itu tertuang dalam manual, buku, laporan, dokumen, surat, file-file elektronik, dan sebagainya yang bisa di-share. Kemudian dari segi bentuknya, tacit knowledge ini sulit diformulasikan karena melekat pada individu, seperti contohnya gagasan seorang, persepsi, cara berpikir, wawasan, keahlian, kemahiran, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya. Sedangkan explicit knowledge ini terformulasi dan terdokumentasi dalam kata-kata, angka, data, rumus, spesifikasi, dan manual, serta ini bersifatnya mudah untuk disebarluaskan atau diperbanyak. Kemudian dari pusat kendalinya, tacit knowledge ini adalah pengetahuan atas pengalaman atau tubuh, sedangkan explicit knowledge ini pengetahuan atas rasionalitas atau pikiran. Ini kita lihat explicit knowledge adalah, ini ada tacit knowledge dan explicit knowledge yang kita jelaskan sebelumnya. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran kita sesuai dengan pemahaman, keahlian, dan pengalaman seseorang yang biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dengan bahasa formal, dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Sedangkan explicit knowledge sendiri adalah pengetahuan yang telah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami dan disebarluaskan. Ini ada beberapa pengertian dari knowledge management yang mewakili beberapa pendapat para ahli yang kami paparkan pada kesempatan ini. Itu yang pertama, menurut Dimtia dan Oder, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah mengenai penggalian dan pengorganisasian pengetahuan untuk mengembangkan organisasi yang menguntungkan dan lebih efisien. Secara terperinci, Dimtia dan Oder memaparkan bahwa manajemen pengetahuan merupakan proses menangkap keahlian kolektif organisasional dimanapun pengetahuan tersebut berada, baik di dalam database, pada paper-paper, atau di kepala orang, dan kemudian mendistribusikan pengetahuan tersebut kemanapun agar dapat menghasilkan pencapaian yang terbesar. Ini ada beberapa pengertian lain lagi, tapi kurang lebih sama pengertiannya menurut WIC tahun 1999. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah bangunan sistematis, eksplisit, dan disengaja, pembaruan dan aplikasi pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas yang berkenaan dengan pengetahuan organisasi dan pengembalian kembali aset pengetahuan organisasi. Kemudian kita melangkah ke implementasi knowledge management pada Putra Sampurna Foundation. Ini kelompok kami membagi bentuk knowledge management pada Putra Sampurna Foundation. Itu bagian pertama ada internal knowledge dan information sharing yang terdiri dari online dan offline. Ini bisa kita lihat sendiri di layar masing-masing. Online itu ada email, ada WhatsApp group, ada pembelajaran sinkronus yang diakses melalui Google Classroom-nya Sampurna University dan Sampurna Academy. Kemudian ada http library.sampurnauniversity.ac.id, ada yang bisa diakses juga www.sampurnaacademy.sch.id, kemudian ada www.steamindonesia.id. Kemudian ini internal knowledge and information sharing, tapi ada beberapa juga dari situs ini yang bisa diakses oleh eksternal. Kemudian dari segi offline-nya ada sosialisasi, ada meeting, ada FGD. Kemudian bagian selanjutnya ada external information sharing. Seperti ini ada external information sharing, maksudnya adalah Putra Sampurna Foundation atau yayasan di bawah naungan Putra Sampurna Foundation itu memberikan informasi yang bisa diakses oleh khalayak umum. Jadi masyarakat umum atau masyarakat luas bisa mengakses atau melihat informasi atau share informasi yang ada di Putra Sampurna Foundation. Seperti dari sosmednya itu ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, Instagram, dan Telegram.
Ini bisa kita lihat sendiri di layar masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada bisa diakses di www.sampurnafoundation.org. Kemudian yang ketiga ada www.asbi.sch.id. Ini sekarang sudah nggak bisa diakses lagi karena sudah berubah. ASBI dulu ini Akademi Sampurna Bangsa Indonesia kalau nggak salah, tapi sekarang semua sudah digabungkan. Itu ada universitas, ada sekolahnya. Sekarang ASBI sudah nggak bisa diakses lagi. Kemudian ada www.usbi.ac.id, ada dan sebagainya. Di sini ada www.ssb.ac.id. Ini bisa kita lihat sendiri di layar masing-masing. Kemudian bagian pelatihan pendidikan, mohon maaf. Ya, ini dulu pelatihan pendidikan dan pengembangan pekerja. Ini kami ambil di pilar pertama bidang pendidikan saja karena 4 pilar pertama itu sampai tahun 2000, sejak tahun 2001 ya didirikan, kemudian pada tahun 2015 pilarnya itu cuman bidang pendidikan saja. Putra Sampurna Foundation menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam manajemennya. Itu kami ambil School Development Outreach. Ini ada beberapa bagian, ada Lighthouse School Program, ada Teacher Learning Center, ada Teacher Professional Development. Kemudian kami ambil juga 4 pilar utama sebagai bentuk knowledge management di dalam Putra Sampurna Foundation. 4 pilar utama ini memang awal ketika didirikan Putra Sampurna Foundation, mereka mengambil 4 pilar utama, dan tahun 2015 itu sudah lebih fokus ke pendidikan saja. Ini kita lihat dari internal knowledge and information sharing-nya, ada digital library Sampurna University ini yang bisa diakses oleh student atau pelajar dan pengajar di Sampurna University. Ini bisa diakses di http library.sampurnauniversity.ac.id. Kemudian ini juga kami masukkan ke dalam internal sharing. Walaupun masuk di www.sampurnaacademy.sc.id, ini sebenarnya bisa diakses secara umum, cuma ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh internal saja. Seperti ini, classroom, seperti virtual classroom-nya itu harus login dulu, yang hanya bisa diakses oleh student dan pengajarnya, oleh siswa dan pengajarnya. Kemudian ini ada external information sharing, ada informasi yang diberikan oleh khalayak umum. Ini kita lihat ada Facebook Putra Sampurna Foundation, ini di layar masing-masing ada Facebook-nya, ada Instagram-nya juga, Instagram Sampurna University, ada Instagram Sampurna Academy. Sebenarnya masih banyak sekali external information sharing yang mungkin belum sempat kami masukkan dalam presentasi kami. Ini ada WhatsApp Sampurna University, jadi ini bentuknya official business account. Jadi ketika misalnya siapapun itu, atau khalayak umum yang ingin memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai Sampurna University, ini bisa di-chat. Nanti akan di-reply oleh adminnya. Ada juga Twitter Putra Sampurna Foundation. Nah, kemudian di bagian pelatihan pendidikan dan pengembangan. Pelatihan pendidikan dan pengembangan karena saat ini Putra Sampurna Foundation itu lebih berfokus kepada pendidikan. Jadi yang kami bahas ini mengenai School Development Outreach atau pengembangan pengajar, mohon maaf. Ini yang pengajar maupun sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Putra Sampurna Foundation. Ini Putra Sampurna PSF School Development Outreach adalah sebuah institusi di bawah Sampurna University yang menyediakan jasa pengembangan pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik. Sejak tahun 2004 memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akses untuk pendidikan Indonesia. Kemudian ini yang pertama ada Lighthouse School Program. Lighthouse School Program adalah inisiatif Putra Sampurna Foundation untuk mengembangkan sekolah umum menjadi sekolah unggulan sebagai panutan untuk sekolah dan pendidik lain di sekitarnya. Kemudian ada juga programnya Teaching Learning Center. Ini Teaching Learning Center ini sebenarnya ada beberapa yang bisa dibahas di Teaching Learning Center. Merupakan pelatihan untuk para pendidik berupa pelatihan guru prajabatan,
yang berupa pre-service learning, training, dan pelatihan guru dalam jabatan atau in-service training atau INSET. TLC atau Teaching Learning Center adalah organisasi belajar mandiri yang struktur dan sistematis dijalankan oleh guru terpilih di bawah pengawasan pemerintah daerah. Sebagai rumah belajar bagi guru setiap jenjang di wilayah tertentu, Teaching Learning Center berperan sebagai motor dalam mempercepat pengembangan kompetensi guru di suatu daerah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dalam dunia pendidikan, guru perlu terus belajar dan menyerap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap terbaru yang didapat melalui berbagai macam pelatihan. Melalui pelatihan guru dalam jabatan, pembaharuan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan siswa untuk mengatasi tantangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung karakteristik kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Kemudian untuk tujuan program dari Teaching Learning Center ini itu untuk mengatasi beberapa tantangan yang yang dihadapi oleh pelajar maupun pengajar dalam dunia pendidikan saat ini. School Development Outreach mengembangkan program Teaching Learning Center dengan mengusung filosofi dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Pengembangan Teaching Learning Center ini bertujuan untuk menciptakan komunitas belajar berkelanjutan yang memberikan akses pengembangan diri bertahap secara tatap muka dan daring dengan menggunakan fasilitas dan sumber belajar yang telah disediakan. Program TLC ini sendiri terbagi menjadi 4 tahapan selama 2,5 tahun, yaitu tahap praprogram, pengembangan sistem, penguatan sistem, dan tahap keberlanjutan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Teacher Professional Development, yang merupakan kolaborasi Cambridge International Professional Development dengan Sampurna University. Ya, untuk selanjutnya pilar utama akan kembali dibahas oleh Saudara Juliandi Wijaya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. 4 pilar utama dari Putra Sampurna Foundation, yaitu yang pertama pendidikan. Ya, tadi sudah dijelaskan juga lebih lanjut oleh Saudara Juliandi Wijaya ya mengenai pilar utama dalam pilar utama dari Putra Sampurna Foundation. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan lebih lanjut karena pendidikan adalah sekarang satu-satunya menjadi pilar yang diadakan oleh Putra Sampurna Foundation. Dilanjutkan Saudara Juliandi untuk bagian pendidikannya. Oke, terima kasih. Yang pertama dari 4 pilar utama dari pendidikan Putra Sampurna Foundation, yaitu ya pertama Koperasi Siswa Bangsa atau KSBI menjadi Koperasi Jasa Siswa Bangsa. Sebagai organisasi pertama yang menawarkan program bantuan bagi para siswa di Indonesia, Koperasi Jasa Siswa Bangsa atau KJSB menyediakan bantuan finansial bagi para siswa cerdas dari keluarga prasejahtera, mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup seperti uang saku, tempat tinggal, buku, riset, dan wisuda, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi berkualitas dan berstandar internasional di sejumlah universitas papan atas di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang dianut Putra Sampurna Foundation maupun Sampurna School System. Berdiri sejak tahun 2010, Koperasi Siswa Bangsa merupakan sebuah koperasi yang didedikasikan untuk membantu siswa-siswi Indonesia yang cerdas, berkarakter, memiliki integritas moral, dan komitmen yang tinggi terhadap keadilan sosial, namun finansial yang terbatas. Bermula dari inisiatif seorang Putra Sampurna Foundation yang ingin menyediakan dukungan lengkap bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas, Akademi Siswa Bangsa Indonesia ASBI dan Universitas Siswa Bangsa Internasional atau USBI merupakan 2 lembaga dari Putra Sampurna Foundation yang merekrut siswa-siswi dan dari latar belakang kurang mampu. Pelajaran lulusan ASBI kemudian ditawarkan untuk melanjut ke perguruan tinggi USBI untuk menjadi penerus bangsa yang unggul. Sampurna Academy merupakan sekolah bertaraf internasional berasrama yang setara dengan SMA, yang bernama Akademi Siswa Bangsa Internasional. Dengan adanya 2 lembaga ini, Putra Sampurna Foundation menyediakan biaya pendidikan yang dikelola oleh Koperasi Siswa Bangsa. Putra Sampurna Foundation menerapkan sistem giving back dengan nilai ratusan juta dari 2 lembaga pendidikannya. Hal ini bertujuan agar penerima beasiswa memiliki tanggung jawab bagi bagian itu berupa potongan 20% pendapatan gaji setelah lulusan mereka bekerja. Mekanisme ini sudah banyak dipakai oleh negara-negara lain seperti Amerika.
Kemudian yang kedua adalah School Development Outreach atau program pengembangan untuk para pendidik. Mengatasi masalah pendidikan di Indonesia merupakan hal yang selalu menjadi tantangan putra pikul oleh pemerintah. Pendidikan berkualitas hanya dapat dicapai melalui kerjasama erat antar pemerintah, sektor swasta, orang tua, dan masyarakat setempat. Kemudian dalam praktiknya, Sampurna Development Outreach memiliki program yaitu Sampurna Foundation Teacher Institute, United School Program, terus di School of Education Outreach, yaitu dua program, yaitu program pengembangan profesional, program pengembangan sekolah. Kemudian selanjutnya School Development Outreach memiliki program lanjutnya, yaitu program pengembangan profesional, pengembangan sekolah, dan pemulihan pendidikan. Dalam hal ini, School Development Outreach dari Putra Sampurna Foundation memiliki 3 program lanjutan yang sekarang masih sering digunakan oleh PSP untuk dalam menyalurkan bantuannya, yaitu yang pertama program sekolah mercusuar atau Lighthouse School Program atau LSP, merupakan suatu program intervensi terhadap suatu sekolah agar dalam kurun waktu 3 tahun sekolah mencapai dan atau melampaui standar pendidikan berkualitas yang dikemas dalam standar. Kemudian yang kedua adalah pusat pembelajaran guru atau Teacher Learning Center yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan profesional Cambridge International yang telah dijelaskan. Kemudian setelah itu ada namanya Sampurna School System, yaitu yang mana Sampurna School System ini terbagi dari preschool, elementary school, middle school, dan high school. Sampurna Academy ini memiliki fasilitas lengkap termasuk ruang belajar kelas teknologi terpadu yang dirancang khusus untuk mendukung metode pembelajaran berbasis STEAM. Pelajaran berbasis STEAM ini dia memiliki kurikulum sekolah menengah secara efektif mempersiapkan siswa untuk ke Cambridge, mulai dari kelas 9 dan 10 serta ujian nasional. Kemudian Sampurna University American College itu adalah berupa bantuan beasiswa, yang mana mahasiswa dari Sampurna Academy ini bisa mendapatkan double degree dari kampus di Amerika. Kemudian yang terakhir adalah Sampurna University. Sampurna University ini sama dengan kampus lain, mereka memiliki fakultas, terus punya SKS, dan SKS-nya ini telah diakui oleh Amerika Serikat. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Andi Siti Fadila Nasir. Terima kasih. Persilahkan Andi Siti Fadila Nasir untuk membawakan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita. Posisi Indonesia berada di belakang negara ASEAN lainnya dalam hal persamaan hak wanita dan pemberdayaan wanita di seluruh daerah. Wanita menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pendapatan yang lebih rendah, serta pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Putra Sampurna Foundation dan Koperasi Sahabat Wanita bekerja untuk meningkatkan kesempatan bagi wanita Indonesia melalui pelatihan keterampilan khusus dan keterampilan sehari-hari di pedesaan. Wirausahaan wanita akan didukung oleh program kredit mikro. Sahabat Wanita akan menjadi koperasi wanita Indonesia pilihan dengan lebih dari 1 juta anggotanya. Wanita mengisi berbagai peran inti dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam pembentukan para pemimpin masa depan. Dengan pemberdayaan wanita, Putra Sampurna Foundation membantu wanita untuk mengambil alih hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan pribadinya dan untuk turut berperan di dalam pengembangan ekonomi dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, let's us start planting vegetables and crops. Sahabat Wanita mencoba memperkenalkan konsep urban farming kepada masyarakat dalam acara ini. Uji coba tanaman sayuran dan
palawija dilakukan dengan menggunakan pot dan sistem tanam langsung. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan lahan pekarangan sebagai tempat menanamnya sayuran. Mengingat program pertanian sangat cocok untuk dalam upaya pemberdayaan wanita Indonesia. Selain dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengurangi pengeluaran rumah tangga, program pelatihan ini diharapkan dapat memberikan hasil secara terus-menerus sehingga nantinya dapat menjadi program percontohan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian pangan. Selanjutnya, memberdayakan wanita dengan botol minum daur ulang. Sahabat Wanita Inisiatif Putra Sampurna Foundation kembali menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Ltd dalam program pemberdayaan wanita mengusung tema program pelatihan keterampilan pemanfaatan botol minuman kemasan plastik menjadi kerajinan. Rangkaian pelatihan diadakan 25 wanita dari Kebon Bawang, Jakarta Utara mengikuti pelatihan tersebut dengan tutor didatangkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Ltd. Mereka juga belajar pemasaran, siklus usaha, penentuan harga, rencana penjualan, dan pengelolaan kas untuk diterapkan dalam kelompok usaha. Selanjutnya, Koperasi Sahabat Wanita. Melalui Koperasi Sahabat Wanita menjalankan program pemberdayaan perempuan sebanyak 1 juta sampai 2015 dengan dana sekitar 2,5 miliar. Direktur Pelaksana Sampurna Foundation yang juga Ketua Pengurus Koperasi Sahabat Wanita mengatakan koperasi ini diluncurkan pada akhir tahun 2009 sampai sekarang anggotanya mencapai sekitar 7.200 orang yang tersebar di Pulau Jawa. Kami memberikan program pelatihan keuangan, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan bantuan modal. Tantangan untuk memperdaya perempuan terletak pada budaya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Pihaknya memberi pelatihan dan pinjaman bergulir dengan kisaran 200.000 sampai 5 juta. Jumlah uang anggota sampai sekarang mencapai sekitar 2,5 miliar. Dan selanjutnya mengatakan pihaknya juga membentuk Mekar Network untuk mempertemukan orang-orang yang mempunyai dana investasi dan untuk mendistribusikan produk. Dia menambahkan Putra Sampurna Foundation dan Belanda akan membuat entrepreneurship portal untuk memasarkan produk dalam ke luar negeri dan sebaliknya. Selanjutnya, Yayasan ada pemberdayaan perempuan melalui rumah sahabat di Kampung Ranca Malang. Sahabat Wanita berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam semua aspek, mulai dari keluarga sampai keuangan, kata Ketua Pengurus Koperasi Sahabat Wanita dan Managing Direktur Putra Sampurna Foundation. Rumah sahabat merupakan kaum perempuan baik ibu rumah tangga maupun wirausahaan untuk dapat berkumpul berbagai dan mengikuti serangkaian pelatihan dalam seluruh segi pemberdayaan, termasuk akses kepada bantuan kewirausahaan menurut siaran pers Putra Sampurna Foundation. Para perempuan anggota Koperasi Sahabat Wanita di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan dapat menikmati fasilitas dan program yang ada di Rumah Sahabat. Selain itu, Rumah Sahabat berencana untuk menyediakan ruang konsultasi tertutup khusus untuk layanan konsultasi psikologis, keluarga, hukum, keuangan, manajemen, dan lainnya secara cuma-cuma dari Sahabat Wanita. Kaum perempuan selalu memiliki perhatian yang lebih besar dan mendalam kepada keluarga dan anak-anak serta pendidikan. Perempuan yang berdaya akan menciptakan generasi yang berdaya pula. Selanjutnya,
Selanjutnya, kewirausahaan. Putra Sampurna Foundation berinisiatif mengembangkan wirausaha inovatif dan pemimpin bisnis memungkinkan mereka untuk berkontribusi menciptakan lapangan kerja. Mekar Entrepreneur Network membantu wirausaha untuk bisnisnya melalui sarana pelatihan dan jasa yang menghubungkan mereka dengan investor potensial, menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin bisnis Indonesia masa depan yang sahabat dibutuhkan. Mereka memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk membuka kesempatan kerja dan memfasilitasi perkembangan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 2013, Mekar Entrepreneur Network bekerja sama dengan Bank Andara dan Nurabaya Intelektif dalam upayanya mendukung sektor usaha mikro dan kecil atau UMKM. Seremoni penandatanganan nota kesepahaman mewakili sinergi tersebut. Kerja sama ini akan berpusat pada pengembangan penyediaan jasa keuangan untuk meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia ke ranah digital. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan. Yang pertama adalah pilar keempat dari dalam menyiapkan untuk bencana. Kedua, foundation dengan mengumpulkan manfaat dan menggunakan dengan para penyandang dunia yang prihatin. Bantuan kemanusiaan sampai bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pada waktu yang bersamaan. Ini menuju kepemimpinan bertanggung jawab dan memiliki rasa kemanusiaan. Kurang baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu manfaat yang diperoleh Putra Sampurna Foundation dengan adanya knowledge management. Nah, yang pertama di sini yaitu sebagai sarana untuk menciptakan visi misi organisasi. Terus yang kedua yaitu penghematan waktu dan biaya. Atau dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan, yaitu sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan Putra Sampurna Foundation akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas, dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya, dan mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan, dan menutup kesenjangan pengetahuan antar karyawan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan, dan pengalaman yang ada. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Putra Sampurna Foundation akan dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis atau sosial yang terjadi dalam jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas kerja, yaitu pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan untuk pengembangan proses dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, sarana pengembangan aktivitas SDM, yaitu tercermin dalam pengembangan pengajar atau pendidik dari yayasan di bawah naungan Putra Sampurna Foundation, contohnya School Development Outreach. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan performa lingkungan perusahaan, di mana Putra Sampurna Foundation selalu memberikan dan mengembangkan ekosistem lingkungan manajemen yang transparan bagi khalayak umum dalam hal pendidikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya,
Ya itu terima kasih kepada Mifta dan rekan-rekan peserta kalian, kepada Desi Fadila Nasir, Andi Julian di Arvijaya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi knowledge management pada Putra Sampurna Foundation. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.